Selamat datang di Tentang Tiga, tempat di mana kisah nyata berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Malam ini, bersiaplah, karena kami akan membawa Anda masuk ke dalam cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Matikan lampu, pasang headset Anda, dan biarkan kami bawa Anda ke dalam kegelapan. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Bus Sekolah Berpenumpang Arwah. Selamat mendengarkan. Desa Tanjung Arum, yang terletak di lembah yang tenang, selalu diselimuti oleh aura kedamaian. Namun, seiring dengan menghilangnya cahaya mentari di balik perbukitan, kedamaian itu perlahan sirna, digantikan oleh keheningan yang terasa berat dan mencekam. Di antara penduduk desa, beredar sebuah cerita turun-temurun yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan bulu kuduk merinding. Kisah tentang sebuah bus sekolah tua berwarna biru pudar yang masih melakukan perjalanannya setiap malam. Meskipun tragedi mengerikan bertahun-tahun silam telah merenggut nyawa seluruh siswa dan seorang supir malang di dalamnya. Kecelakaan di perlintasan kereta api itu menjadi luka yang tak pernah sembuh bagi desa. Dan kini, di malam-malam tertentu, terutama saat langit mendung dan angin bertiup lirih, penduduk percaya bahwa arwah para korban kembali menaiki bus tersebut. Malam itu, bagi Rina, seorang gadis SMA berusia 16 tahun yang baru saja pindah ke Tanjung Arum bersama keluarganya, adalah malam di mana ia akan merasakan sendiri kebenaran dari cerita mengerikan itu. Sore itu, ia harus tinggal lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok yang mendesak. Teman-temannya sudah lebih dulu pulang, dan kini, saat langkah kakinya menyusuri jalanan desa yang semakin gelap, ia merasa sendirian dan sedikit cemas. Lampu-lampu jalan belum dinyalakan, dan cahaya rembulan yang berusaha menembus awan kelabu hanya mampu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di sepanjang jalan. Suara jangkrik dan desir angin di antara pepohonan menambah suasana sunyi yang terasa begitu mencekam. Tiba-tiba, di kejauhan, di tengah pekatnya kegelapan, Rina melihat dua titik cahaya yang semakin mendekat. Awalnya, ia mengira itu adalah lampu sepeda motor atau mobil. Namun saat cahaya itu semakin jelas, siluet sebuah kendaraan besar mulai terbentuk. Jantung Rina berdegup lebih kencang saat ia menyadari bentuk kendaraan itu. Sebuah bus sekolah. Warnanya tampak gelap dan kusam dalam remang malam. Tetapi bentuknya begitu familiar, mengingatkannya pada bus sekolah yang biasa ia lihat di siang hari. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bus itu bergerak terlalu lambat, seolah berayun-ayun tanpa tujuan yang jelas. Dan saat bus itu semakin dekat, Rina merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Meskipun udara malam itu tidak terlalu dingin, ada perasaan aneh yang menusuk hatinya. Sebuah firasat buruk yang membuatnya ingin segera berlari menjauh. Namun, rasa penasaran yang kuat mengalahkan rasa takutnya, dan ia terus memperhatikan bus itu yang kini semakin mendekat, membawa bersamanya kegelapan dan misteri yang tak terungkap. Bus itu yang kini berhenti tepat di hadapan Rina, memancarkan aura yang lebih dingin dari yang ia rasakan sebelumnya. Pintu bus terbuka perlahan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, tanpa menghasilkan suara decitan mekanis yang biasanya menyertai gerakan pintu bus. Keheningan itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk Rina merinding. Dari luar, interior bus tampak gelap gulita, seperti sebuah lubang hitam yang menelan cahaya. Rina mencoba mengintip ke dalam, berharap bisa melihat sosok supir atau penumpang. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat, seolah ada tirai tak terlihat yang menghalangi pandangannya. Hawa dingin yang menusuk tulang kini terasa semakin pekat, seolah hembusan napas dari sebuah makam yang baru saja terbuka. Bersamaan dengan itu, tercium aroma aneh yang membuat perut Rina mual. Bau lembab yang kuat, seperti tanah basah yang baru digali, bercampur dengan bau anyir yang samar, mengingatkan Rina pada darah kering. Aroma itu begitu kuat, hingga ia harus menahan napas sejenak. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti segalanya. Tidak ada suara mesin bus yang menyala, tidak ada sapaan dari dalam, bahkan tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan absolut yang terasa begitu berat, menekan indera pendengaran Rina. Ia merasa seolah waktu berhenti berputar.
Kaki Rina terpaku di tempatnya. Otaknya berteriak untuk segera lari, untuk menjauh dari bus misterius ini. Namun, ada kekuatan lain yang menariknya. Sebuah rasa ingin tahu yang aneh, bercampur dengan ketakutan yang begitu besar, hingga membuatnya lumpuh. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan bus ini. Ini bukan bus sekolah biasa. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang berasal dari dunia yang berbeda. Meskipun tubuhnya gemetar, Rina memberanikan diri. Sebuah dorongan tak terlihat seolah menariknya maju. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar kencang di dadanya, ia melangkah satu persatu anak tangga yang dingin, memasuki kegelapan dan misteri yang menanti di dalam bus yang membisu itu. Begitu kaki Rina sepenuhnya menginjak lantai bus, sebuah kejutan dingin menyergapnya. Ia mengira akan disambut oleh keramaian, atau setidaknya kehadiran beberapa penumpang. Namun yang ia dapati adalah pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Seluruh kursi penumpang, dari depan hingga belakang, tampak kosong melompong. Tidak ada tas sekolah yang tertinggal, tidak ada buku yang tergeletak, hanya deretan kursi-kursi usang yang diselimuti debu tebal. Cahaya rembulan yang samar-samar menembus kaca jendela yang buram, hanya mampu menyoroti partikel-partikel debu yang menari-nari di udara, menciptakan kesan suram dan terbengkalai. Rina melangkah perlahan, menyusuri lorong bus. Matanya menyapu setiap sudut, mencari petunjuk atau tanda-tanda kehidupan. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan yang memekakan telinga dan aura dingin yang semakin menusuk. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri tegak, seolah ada ribuan mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut bus. Kemudian, pandangannya tertuju pada kursi pengemudi. Di sana duduk seorang pria dengan seragam supir sekolah yang tampak lusuh dan usang. Warnanya pudar, seolah telah dimakan waktu. Wajah pria itu pucat pasi, seperti lilin yang telah lama padam. Dan matanya kosong, menatap lurus ke depan, seolah menembus kegelapan yang tak berujung. Tidak ada ekspresi, tidak ada kehidupan, hanya kekosongan yang hampa. Rina mencoba menyapa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pak supir. Namun, pria itu tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun, seolah patung yang terbuat dari es. Tangannya yang kurus mencengkeram erat kemudi bus. Buku-buku jarinya memutih, seolah sedang menahan beban yang tak terlihat. Suasana di dalam bus terasa semakin dingin, seolah suhu udara tiba-tiba turun drastis. Rina bisa melihat napasnya sendiri, mengepul tipis di udara. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam itu, Rina mendengar sebuah suara. Suara itu lirih, sangat lirih, seperti bisikan angin yang membawa kesedihan yang mendalam. Suara itu berasal dari arah belakang bus, dari deretan kursi-kursi kosong yang tadi ia lewati. Bisikan itu terdengar seperti sebuah rintihan, sebuah keluhan yang tak terucap, mengalir pelan di antara kursi-kursi, memenuhi setiap sudut bus dengan melodi kesedihan yang tak terlukiskan. Rina menoleh ke belakang. Jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya, siapa yang ada di sana? Perlahan, dengan jantung berdebar tak karuan, Rina membalikkan tubuhnya menghadap ke arah belakang bus, tempat dari mana suara bisikan lirih itu berasal. Kegelapan di bagian belakang bus terasa lebih pekat, seolah cahaya rembulan enggan menembusnya. Awalnya, ia tidak melihat apapun selain deretan kursi-kursi kosong yang tertutup debu. Namun, seiring dengan matanya yang mulai terbiasa dengan kegelapan, Rina mulai melihat sesuatu yang membuatnya membeku ketakutan. Di beberapa kursi belakang, tampak samar-samar siluet-siluet kecil. Bentuknya seperti anak-anak kecil yang sedang duduk dengan tenang, menghadap ke depan. Semakin lama Rina memandang, siluet-siluet itu menjadi semakin jelas, meskipun masih buram dan transparan, seperti gambar yang diproyeksikan pada layar berkabut. Mereka adalah anak-anak, dengan ukuran tubuh yang beragam, seperti murid-murid sekolah dasar. Beberapa tampak menundukkan kepala, sementara yang lain menatap lurus ke depan dengan wajah yang pucat pasi. Mata mereka tampak sayu dan kosong, tanpa binar kehidupan. Namun entah bagaimana, Rina bisa merasakan tatapan itu tertuju padanya. Itu adalah tatapan yang dingin, penuh kesedihan yang mendalam.
dan rasa kehilangan yang tak terucapkan. Bisikan lirih itu kini terdengar semakin jelas. Bukan lagi seperti hembusan angin, melainkan seperti gumaman pelan dari banyak suara sekaligus. Rina berusaha menangkap kata-kata yang terucap, namun yang terdengar hanyalah rangkaian suara yang sedih dan melankolis. Seperti lantunan doa yang tak pernah selesai. Ia merasakan kehadiran mereka dengan sangat kuat, bukan hanya melalui penglihatannya, tetapi juga melalui hawa dingin yang semakin menusuk dan rasa sesak di dadanya. Ketakutan Rina mencapai puncaknya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari keluar dari bus ini, namun kakinya terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Ia terpaku di tempatnya, menjadi saksi bisu dari pemandangan mengerikan di hadapannya. Bayangan-bayangan anak-anak itu terus menatapnya dengan tatapan kosong mereka, dan bisikan lirih kesedihan mereka terus mengalun di dalam bus, menciptakan suasana yang begitu mencekam hingga terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rina tahu ia tidak sendirian di dalam bus ini. Ia berada di tengah-tengah arwah-arwah yang terjebak, dan ia tidak tahu apa yang mereka inginkan darinya. Dengan ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya, Rina berusaha menggerakkan kakinya menuju pintu depan bus, berharap bisa melarikan diri dari mimpi buruk yang nyata ini. Namun, baru beberapa langkah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Bus itu telah bergerak, tanpa suara mesin yang menderu, tanpa guncangan yang berarti. Bus itu melaju pelan, namun pasti. Supir di depan tetap tidak bergeming, tubuhnya kaku. Tangannya yang kurus mencengkeram erat kemudi, seolah menyatu dengan kendaraan itu. Matanya yang kosong tetap menatap lurus ke depan, menembus kegelapan malam. Rina menoleh keluar jendela, dan pemandangan yang ia lihat semakin memperparah kengeriannya. Jalanan desa yang familiar, dengan rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah yang terhampar, kini telah berganti. Di luar sana, yang terlihat hanyalah hutan gelap yang lebat dan menakutkan. Pohon-pohon menjulang tinggi, ranting-rantingnya yang kering dan keriput tampak seperti tangan-tangan raksasa yang berusaha meraih bus, seolah ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan abadi. Cahaya rembulan pun seolah enggan menembus kanopi dedaunan yang rapat, membuat hutan itu terasa semakin pekat dan tak berujung. Rina berteriak, "Berhenti! Tolong, hentikan bus ini!" Suaranya serak, penuh kepanikan. Ia memukul-mukul jendela, berharap supir itu mendengarnya, atau setidaknya ada seseorang yang bisa menolongnya. Namun, teriakannya seolah tertelan oleh keheningan bus yang mencekam. Suara bisikan lirih anak-anak di belakangnya, yang tadinya terdengar samar, kini terdengar lebih jelas, seperti paduan suara yang sedih, mengalun di antara kursi-kursi kosong, menambah beratnya suasana. Bisikan itu bukan lagi sekadar suara, melainkan melodi kesedihan yang menusuk jiwa, seolah mereka ikut merasakan keputusasaan Rina. Rina merasa terjebak. Ia berada di dalam bus ini, melaju tanpa tujuan yang jelas, bersama supir yang tak bernyawa dan para arwah yang tampak sedih dan kehilangan. Setiap detik terasa seperti keabadian. Ia tidak tahu kemana bus ini akan membawanya, atau apa yang akan terjadi padanya. Yang ia tahu hanyalah rasa takut yang luar biasa, dingin yang menusuk, dan bisikan-bisikan pilu yang terus menghantuinya, seolah mereka ingin berbagi beban kesedihan mereka dengannya. Perjalanan ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, sebuah perjalanan menuju ketidakpastian yang menakutkan.